mean healthies? Kembali lagi di acara Ngobras, ngobrol asik dan sehat, hanya di podcast Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo. Iya, kali ini kita akan mengangkat tema leptospirosis. Untuk mengenal lebih jauh apa itu leptospirosis, sengaja kita hadirkan seorang narasumber yang sudah tidak asing lagi rupanya tentunya, yaitu beliau adalah seorang dokter spesialis penyakit dalam di Rumah Sakit Waluyo Jati Keraksaan. Siapa dia? Yuk kita kenalan dulu sama beliau. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih dokter sudah berkenan hadir di acara podcast Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo yang dengan biasa kita sebut ngobras ya dokter, ngobrol asik dan sehat. Iya dokter, sebelum masuk ke tema nih dokter, kita kenalan dulu karena paling enggak katanya kalau nggak kenal nggak sayang, supaya masyarakat Kabupaten Probolinggo nanti lebih kenal. Siapa tahu nanti ketemu dokter di jalan, dokter gitu. Mungkin dokter bisa memperkenalkan diri dulu, dokter. Monggo silakan. Baik, perkenalkan saya Dr. Nani Triana Kartikasari, spesialis penyakit dalam. Kebetulan saat ini saya bekerja di Rumah Sakit Waluyo Jati Keraksaan. Ya. Iya. Berarti dokter kalau gitu tinggalnya di seputaran Keraksaan juga ya dokter ya? Oh, rahasia. Oke, baik. Wow, ini ada rahasia. Tapi kalau untuk leptospirosis tidak ada yang dirahasiakan ya dokter? Oh, nggak ada. Oke, baik. Akhir-akhir ini dokter, kapan hari di media sosial, kemudian di berita itu mencuat berita tentang kasus wabah leptospirosis dokter ya, yang sangat membooming sekali, terutama kapan hari di Pacitan kalau nggak salah dokter. Dan ini juga nggak luput di Kabupaten Probolinggo dokter. Oke, data terakhir yang ada di Kabupaten Probolinggo untuk kasus leptospirosis ini pada tahun 2022 tahun yang lalu dokter, di Kabupaten Probolinggo itu ada 16 kasus dokter dan ada 5 kematian dokter. Nah, ini artinya CFR-nya kan tinggi ya dokter ya? Ya, betul. Oke. Sengaja kali ini kita mengupas tuntas tentang leptospirosis. Saya ingin memperkenalkan kepada masyarakat apa sih leptospirosis itu. Makanya itu saya ingin dokter menjelaskan secara jelas, singkat padat tapi jelas sehingga masyarakat mudah dimengerti dokter ya. Apa sih dokter leptospirosis itu dokter? Ya, jadi memang leptospirosis ini yang dikatakan tadi booming ya. Iya. Booming namanya saja, tapi ternyata banyak masyarakat yang sebenarnya nggak tahu leptospirosis itu apa. Nah, itu dia dokter. Bingung dokter. Apa ini sorosis padahal leptospirosis gitu ya dokter ya? Oke. Betul. Jadi leptospirosis ini merupakan salah satu penyakit zoonosis ya. Jadi penyakit zoonosis itu sendiri adalah suatu penyakit yang bisa menular dari hewan ke manusia ataupun dari manusia ke hewan. Nah, leptospirosis itu sendiri adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri Leptospira yang patogen seperti itu. Oh, gitu dokter. Ya. Kemudian tadi sudah dokter menjelaskan apa leptospirosis. Kira-kira penyebabnya ini apa dokter? Dan penularannya ini bagaimana dokter? Ya, penyebabnya itu tadi, yaitu bakteri Leptospira yang patogen. Penularannya itu bisa melalui kontak langsung maupun kontak yang tidak langsung. Di mana yang kontak langsung itu kontak antara manusia dengan urin atau jaringan binatang yang terkontaminasi atau terinfeksi dengan Leptospira tadi. Dokter tadi mengatakan binatang, urin binatang. Nah, Iya. biasanya urin binatang apa ini dokter? Nah, yang paling sering kalau di Indonesia paling banyak itu adalah tikus. Oh, Nah, jadi hati-hati ya kalau di rumahnya banyak tikus. nah, benar sekali dokter. Iya. Di sawah-sawah ada tikus, di dapur, di Dapurnya mana-mana. siapa yang ada tikusnya? Ayo ngaku. Di mana-mana dokter, banyak sekali Betul. tikus dokter. Ah. Oh, apakah semua tikus mengandung bakteri leptospirosis dokter? Iya, kebanyakan memang seperti itu. Ya, tikus-tikus yang ada di sekitar kita, tikus got itu juga Wow. mengandung leptospirosis. Kemudian ada penularan yang kedua, yaitu kontak yang tidak langsung, Iya. yaitu kontak antara manusia dengan
seperti air, Iya, ya, air, terus tanah atau tanaman yang tercemar dengan urin binatang yang terkontaminasi tadi. Oke. Tadi disampaikan tercemar oleh oleh urin binatang. Betul. Itu contohnya atau seperti ini dokter. Tadi dicontoh tikus ya dokter ya, penyakit utamanya kebanyakan di tikus ya dokter ya. Berarti tidak menutup kemungkinan kepada sapi atau hewan lainnya, begitu kan dokter ya? Betul. Ya. Oke, si tikus tadi kencing, ya dokter ya. betul. Di sembarangan, kita kan nggak pernah tahu tuh. Betul. Apalagi non sewu kalau pas musim hujan kayak gini dokter, banyak tikus-tikus. Apalagi kan kalau daerah banjir atau apa Ya. gitu banyak dokter ya Betul. tikus. Nah itu tikus kencing nih sembarangan. Nah kita kan nggak pernah tahu dokter. Nah itu gimana nih? Kok bisa moro-moro ketularan gitu loh dokter? Apakah kita kontak langsungnya gimana? Saya ini yang menjadi pikiran saya. Mungkin masyarakat juga mungkin bertanya-tanya dokter, kok bisa ya? Saya juga nggak mainan tikus kok. Tapi kenapa kok saya bisa ada penyakit mungkin pada saat itu dia mungkin jadi penderita leptospirosis gitu dokter. Gimana bisa jelaskan? Jadi gini, makanya hati-hati ya kalau misalkan ada genangan air atau kita bermain yang ada air-airnya lah intinya. Iya. Jadi masuknya si kuman lepto itu tadi itu bisa melalui kulit yang terluka. Nah, hati-hati kalau misalnya di kaki ada kulit yang terluka ya, misalnya coba diperiksa kakinya itu pecah-pecah atau enggak, atau kayak mungkin erangan gitu dokter ya. iya, Oh berarti betul. itu mudah sekali dokter ya kalau seperti itu. Iya, jadi hati-hati itu bisa lewat melalui situ ya, terus melalui selaput mukosa, hidung, kelopak mata, seperti itu bisa. Ya. Artinya kita harus pakai alas Pelindung, kaki, oh iya, APD ya dokter ya. betul. Oke, Nanti oke. ada kan cara pencegahannya juga bagaimana ya. Begitu iya. Kemudian ini masa inkubasinya gimana nih dokter? Kalau inkubasinya itu sendiri yaitu sekitar 2 sampai 30 hari, tapi rata-rata 7 sampai 10 hari. Artinya begini, seandainya di genangan tadi ya dokter, atau di pinggir jalan gitu dokter ya, atau di sawah-sawah lah dokter ya, itu ada tikus, kemudian kencing sembarangan dengan kan ada mengandung urin tikus yang ada bakteri leptospiranya tadi dokter. Nah, kita kan nggak tahu. Kemudian kita nggak sengaja bekerja di tempat tersebut. Nah di daerah tersebut itu apakah kemudian saya langsung terkena leptospirosis atau nunggu besoknya atau nunggu berapa hari atau bagaimana dokter? Ya Bisa makanya itu dijelaskan? tadi kan namanya masa inkubasi ya. Yaitu masa inkubasi itu artinya mulai dari masuknya si kuman sampai timbulnya gejala. Nah, yang dibilang tadi 2 sampai 30 hari. Tapi rata-rata itu 7 sampai 10 hari. Jadi seminggu. Baru timbullah gejala. Oke. Kemudian ini kelompok yang rentan dokter, yang rentan sekali sebelum kita masuk ke gejalanya dokter ya. Kelompok yang sangat rentan sekali untuk terkena leptospirosis ini mungkin pekerja apa gitu dokter, atau ibu-ibu rumah tangga mungkin juga nggak menutup kemungkinan dokter, atau kita yang lagi di kantoran atau petani atau yang berhubungan dengan lingkungan atau bagaimana dokter? Otomatis ya itu orang-orang yang sering bekerja yang berhubungan dengan binatang ya, ataupun yang berhubungan dengan air ya. Contohnya apa? Petani yang bekerja di kebun, kemudian bekerja di pet shop ya. Oh di pet shop juga iya dokter? kan, soalnya kan bisa menular lewat kucing, Iya. anjing begitu. ya. Iya, oke. Kemudian yang di peternakan ya, misalkan peternakan kambing, terus sapi, babi kayak gitu. Kemudian banyak ya. Terus di daerah, jangan lupa daerah-daerah tempat wisata yang banyak mengandung air ya, misalnya kolam renang. Nah, kemudian danau. Danau ya dokter ya. Oke. Kemudian karena tidak menutup kemungkinan di situ. kemudian wisata air pun juga demikian ya. Wow. Berarti artinya ini yang lembab, yang berair begitu ya dokter ya. Peternakan juga. Iya peternakan. Ya, Iya terus benar. yang bekerja di penggilingan daging. Oke. Kayak gitu. Kalau seperti ibu rumah tangga non saya udah lagi masak nih di dapur, tiba-tiba ada tikus nyelonong terus digigit. Nah, gimana tuh dokter? Kira-kira bisa nggak dokter? Untuk masuk dia nggak kemana-mana,
saya masak aja di dapur, cuman digigit tikus nih. Nah, makanya tadi kan yang dibilang bahwa hati-hati dengan tikus. Yang rumahnya punya banyak tikus, hati-hati bisa terkena kencingnya. Kalau terkena gigitannya kan bisa kena pes. Nah, seperti itu ya. Oke, artinya kita harus selalu menjaga kebersihan ya dokter ya. Betul, Iya, terutama di sekitar rumah dan juga lingkungan hidupnya bagaimana. Oke. Kemudian untuk gejalanya, tanda dan gejalanya penderita leptospirosis ini gimana sih dokter? Ya. Jadi memang gejalanya ini mirip-mirip dengan penyakit yang lain ya, misalkan seperti demam berdarah seperti itu. Jadi gejalanya itu, jadi gejalanya ada gejala yang ringan. Gejala yang ringan itu ya seperti demam, sakit kepala, kemudian mual, muntah, nyeri otot. Nyeri otot, untuk nyeri otot itu, mohon maaf dokter sayang, itu atau ada kekhususan mungkin? Apa nyeri otot di betis atau yang utama ya, yang jadi istilahnya keutamaan nyeri otot di betis sama ini kalau di mata ini ada merah-merahnya tuh hati-hati. Di sebelah mana dokter mata? Di mata, di permukaan mata ini konjungtivanya. Merah eye shadow bukan dokter ya? Iya di dalam matanya bukan di atas mata. Oke. Itu. Kemudian kalau yang lebih berat lagi yang matanya sampai kuning. Mata sampai kuning, kemudian ada suatu perdarahan, kemudian ada gangguan ginjal. Kalau gangguan ginjal itu mungkin masyarakat bisa tahu, oh kok pipisnya kok jadi sedikit ya. Seperti itu. Soalnya kadang-kadang kan masyarakat pikirnya oh paling demam-demam biasa kayak gitu. Makanya itu yang perlu tahu gejalanya itu tadi, ditambah lagi mungkin dari segi pekerjaan ada demam, kemudian pekerjaannya mungkin berhubungan dengan air atau mungkin di rumahnya banyak tikus atau ada mungkin hewan piaraan seperti kucing, anjing, seperti itu juga harus waspada. Oke, kalau tadi dokter menyampaikan salah satu gejalanya itu mirip dengan penyakit-penyakit lain ya dokter ya, yang seperti yang lagi marak kali ini ya masyarakat Kabupaten Probolinggo, kita harus bisa membedakan nih, leptospirosis itu bagaimana? Itu tadi yang sudah dijelaskan oleh dokter Nani, salah satunya yaitu nyeri betis atau nyongronyo kalau bahasa Maduranya ya. Aduh betis saya nyongronyo nih dan saya juga demam nih beberapa hari. Itu juga merupakan salah satu tanda gejala leptospirosis. Seperti itu ya dokter ya. Kemudian juga di sekitar mata ada merah atau kuning kah? Ya, kuning. Kalau sudah berat kuning. Itu matanya kuning. Oke. Untuk mengetahui dokter, kan kadang masyarakat tidak tahu nih dokter ya. Artinya saya demam, nyongronyo, wes tak tukokno obat ae di apotik gitu. Tepatkah seperti itu atau bagaimana nih dokter pengobatannya yang tepat nih untuk masyarakat supaya lebih mendeteksi, artinya tidak telat dalam hal penanganan leptospirosis ini dokter? Jadi gini ya, itu pengobatan sama pencegahan sedikit berbeda. Jadi kalau untuk leptospirosis itu sendiri sebetulnya pengobatannya suportif. Artinya suportif itu otomatis satu dari keseimbangan cairannya pasien. Kemudian yang kedua ya memang idealnya harus ngamar ya, harus rawat inap. Harus MRS ya. Iya, makanya jadi pengetahuan masyarakat itu harus cukup dulu. Jadi begitu mereka curiga ada demam atau mungkin mengarah ke leptospirosis, berarti harus segera datang ke puskesmas atau ke rumah sakit kan. Dengan begitu maka mereka nanti akan ditangani dengan baik ya, di mana pengobatannya yang pertama suportif yaitu dari cairan. Kemudian kalau ada mual ya diberi obat mual, ada demam diberi obat demam. Kalau sampai terjadi anemia maka harus diberikan transfusi darah, dan apabila sampai terjadi gangguan ginjal berarti bisa sampai cuci darah. Wow, seperti sampai itu. Sejauh itu dokter ya? Betul. Tadi dokter menyatakan ini mirip-mirip dengan demam, kayak seperti demam berdarah dan lain-lain. Untuk membedakan pasien ini benar-benar menderita leptospirosis itu bagaimana dokter? Antara kan kadang kan kita bingung, ini anak saya atau saya kena demam berdarah. Nah ini sering menyerang siapa dokter? Nah yang tadi dokter, yang kata dokter umumnya itu dewasa atau anak atau tidak pandang usia dokter, atau kemudian membedakannya loh dokter, demam ini dengan ini, nah penyakit ini dengan itu bagaimana dokter? Ya. Jadi kalau dari usia sih tidak mengenal ya, cuma kebanyakan memang usia remaja ya. Karena kebanyakan dewasa. Remaja sampai tua ya. Sampai tua. Kemudian ya itu tadi perbedaannya
Kan kalau leptospirosis itu tadi khas ya, ada nyeri pada betis, kemudian ada merah pada matanya, plus ditambahin jangan lupa untuk ditanyakan bagaimana sih lingkungannya dan pekerjaannya. Begitu sudah curiga leptospirosis ataupun entahlah misalnya nggak tahu nih demam karena apa, ya berarti kan harus dibawa ke pusat kesehatan Iya, untuk ke pemeriksaan. fasilitas kesehatan yang Betul, terdekat. iya. Untuk mengetahui itu leptospirosis, kita berarti bisa dengan pemeriksaan ada RDT ya dokter Iya, yang disediakan betul, oleh dinas iya, kesehatan betul. ya. Iya, ada rapid test, ada ini RDT. Iya. Jadi kita cek darahnya Iya. untuk mengetahui dia menderita leptospirosis atau enggak, begitu ya Iya, dokter ya. betul. Oke. Dinkes kita kan luar biasa. Oke, terima kasih sekali. Ini juga berkat support dari masyarakat Kabupaten Probolinggo yang luar biasa, dokter. Oke, dokter. Untuk penderita leptospirosis sendiri, dokter. Seperti tadi yang sudah dokter jelaskan, kayaknya wah kok kayaknya ngeri ya dokter ya. Itu tahapannya dokter, kalau parah itu bisa mengakibatkan kematian ya dokter. Betul, makanya deteksi dini itu penting sekali karena pemberian pengobatan antibiotik sedini mungkin otomatis tingkat kesembuhan pasien akan semakin bagus. Yang menjadi masalah di kita itu kan datangnya itu sudah dalam kondisi yang berat. Wow. Ya, seperti Iya, itu. iya dokter. Seringkali memang dokter, inilah yang menjadi polemik dokter. Artinya begini, karena leptospirosis ini memang booming, tapi benar tadi yang disampaikan oleh dokter Nani ya, dokter spesialis internis Rumah Sakit Waluyo Jati Keraksaan, ini belum banyak dikenal oleh masyarakat. Betul. Leptospirosis apa? Nah, dengan adanya podcast ini, setidaknya masyarakat Kabupaten Probolinggo menjadi tahu, menjadi jelas, menjadi paham tentang penyakit leptospirosis dan tidak menyepelekan tentunya ya dokter ya. Betul. Dan lagi dokter, ini bisa disembuhkan nggak dokter ya? Ya Penyakit bisa ini? dong, Bisa, bisa. dokter. Makanya saya bilang, semakin cepat berobat, semakin cepat penanganannya, otomatis angka kesembuhannya semakin tinggi. Semakin lama, semakin berat. Makanya itu yang menyebabkan banyak angka kematian karena itu. Masyarakat tidak mengerti sehingga dipikir, oh paling sakit biasa. Nah, ini intervalnya artinya berapa lama nih dokter? Dari mulai sakit sampai sembuhnya itu berapa lama dokter? Wah, Betul. Tergantung penderitanya sendiri atau bagaimana asupan gizi atau bagaimana dokter? Ya tergantung dari respon pasien itu sendiri dan kecepatan dia berobat otomatis. Oke. Ya. Oke. Dokter, seperti yang tadi di awal saya sampaikan, benar sekali. Di Kabupaten Probolinggo untuk kasus leptospirosis ini saya sampaikan sekali lagi bahwa tahun 2022 itu ada 16 kasus dokter dengan 5 kematian. Ini sudah yang kayaknya disepelekan dokter ya ternyata. Dan untuk tahun ini dokter ini juga ada dari mulai Januari sampai bulan ini dokter, sampai bulan yang kita pot ke bulan April ini dokter, ini juga ada penderita leptospirosis. Kalau nggak salah yang masuk itu 4 dokter ya, dan yang meninggal 3 dokter. Berarti yang survive hanya 1. Iya. Dan ini betapa dahsyatnya leptospirosis yang masyarakat yang mungkin yang menyepelekan, tetapi ini dahsyat sekali, luar biasa. Dan ini rupanya harus menjadi perhatian khusus ya dokter ya. Betul, berarti Iya. harus ada upaya-upaya itu. Nah. Bagaimana untuk Nah, menurunkan ini itu. dia dokter yang mau saya tanyakan dokter. Gimana sih dokter upaya pencegahan penyakit leptospirosis ini dokter? Ya, otomatis yang pertama adalah promkes Oke. dan edukasi sesering mungkin otomatis ya. Promkes, promosi kesehatan yang gimana nih dokter? Nah, berarti kan harus ke desa-desa itu harus diberikan, Sosialisasi. harus diberikan informasi kepada masyarakat. Jadi promosi kesehatannya ini otomatis harus jalan antara tenaga kesehatan, mungkin lembaga masyarakat, dokter hewan. Iya, benar sekali Betul. dokter. Artinya kita semua harus bergerak cepat dan tenaga kesehatan yang ada di Kabupaten Probolinggo tentunya wajib menggandeng tokoh masyarakat, Betul. kemudian perangkat desa, kemudian juga seperti aparat dan lain-lain ya Betul. dokter ya, dan juga di wilayah kerja masing-masing entah itu Pak Camat dan lain-lain itu juga digandeng bersama-sama untuk
mensosialisasikan kepada masyarakat Betul. apa sih leptospirosis seperti Iya. itu ya dokter. Tetapi dengan adanya podcast yang sangat membantu masyarakat kali ini dokter, jadi setidaknya kita jadi tahu ya dokter ya, leptospirosis. Masyarakat Kabupaten Probolinggo tadi sudah dijelaskan secara jelas, terperinci penyebabnya, kemudian selain penyebabnya, kemudian apa sih tanda gejala leptospirosis dan lain-lain. Tentunya ini masyarakat Kabupaten Probolinggo mohon dijadikan perhatian khusus ya untuk leptospirosis ini. Dan ini nggak main-main karena memang angka kematiannya juga tinggi. CFR-nya untuk Kabupaten Probolinggo juga lumayan seperti itu. Oke, tadi juga disampaikan oleh Dr. Nani, dokter spesialis internis Rumah Sakit Waluyo Jati, bahwa bagaimana cara kita untuk mencegah itu adalah salah satunya yaitu kita harus menjaga kebersihan. PHBS, kembali lagi pada itu ya dokter ya. Iya. Perilaku hidup bersih dan sehat, dan juga jangan lupa untuk para pekerja petani, kemudian yang berhubungan dengan air lah, Iya. atau kan ada juga membersihkan kalau gotong royong, nah itu betul, harus itu pakai kita pelindung. harus tetap menggunakan APD ya. Dan juga seperti di non sewu kayak di kaki-kaki kalau ada pecah-pecah atau rangan atau dan lain-lain, kita segera obati. Jangan lupa kita tetap menggunakan alat. Satu lagi, Ya, apa itu dokter? vaksin Oke. binatangnya. Jadi kalau yang Oke. punya peternakan ya, Oke. itu makanya kan bekerja sama dengan dokter hewan tadi Iya, ya. oke. Jadi harus divaksin. Dengan lintas sektor, iya. Betul. Kemudian juga yang punya binatang piaraan Heeh. seperti kucing, anjing, kayak seperti itu, Oke. kelinci itu juga harus divaksin. Iya. Seperti itu. Jadi itu upaya-upaya kita. Oke, artinya tim One Health di Kabupaten Probolinggo harus jalan. Yes, betul. Tim One Health itu di Kabupaten Probolinggo terdiri dari Dinas Kesehatan, kemudian dari Dinas Pertanian, yang di dalamnya ada Dinas Peternakan, dokter, dan juga dari Dinas Lingkungan Hidup tentunya. Oke. Iya. Oke, kalau tadi dokter sudah menjelaskan secara terperinci. Nah, untuk Kabupaten Probolinggo sendiri dokter, mungkin dokter ada saran nih sebagai dokter spesialis penyakit dalam di Kabupaten Probolinggo ini. Ada saran nggak dokter dengan tingkat kematian yang fantastis dokter, lumayan di tahun 2022 dan sekarang ini dokter, ada saran nggak dokter untuk baik itu kepada nakesnya yang pertama, yang kedua kepada masyarakatnya dokter. Gimana nih dokter saran-saran terbaik dokter? Ya, jadi yang pertama kalau untuk nakes ya, Iya. otomatis seperti yang tadi saya sebutkan, edukasi kepada masyarakat harus tidak lelah ya, tidak lelah untuk memberikan edukasi, kemudian juga menambah pengetahuan diri sendiri tentang leptospirosis itu sendiri. Kemudian kalau untuk masyarakat, makanya jadi harus diinformasikan pada masyarakat apa yang harus mereka lakukan. Jadi masyarakat harus hidup sehat. Kemudian hidup sehat itu artinya sehat dari diri sendiri juga ya, rajin cuci tangan, seperti itu. Kemudian bagaimana kebersihan lingkungannya. Jadi seperti selokan-selokan yang kotor, terus kemudian ada genangan-genangan air itu harus dibersihkan ya. Kemudian yang memiliki binatang itu juga divaksin, tidak membiarkan binatang untuk pipis sembarangan, ya misalkan di taman bermain atau mungkin di air-air seperti itu. Oke, artinya tadi kan binatang-binatang dokter ya, binatang peliharaan. Kalau yang seperti binatang liar tuh dokter tadi yang tikus dokter ya. Nah, cara yang tepat membunuh tikus. Nah, itu dokter nanti harus bekerja sama itu. Kalau misalnya sampai terjadi wabah ya, gimana sih cara pengendalian wabah tikus seperti itu. Mudah-mudahan tidak terjadi wabah dokter di Kabupaten Sama Probolinggo. satu lagi, edukasi kepada masyarakat kalau sampai curiga adanya lepto dengan gejala-gejala tadi, maka harus segera berobat. Segera dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat. Di puskesmas bisa, di rumah sakit terdekat juga bisa. Seperti itu ya dokter ya. Oke dokter, untuk yang terakhir ini dokter, paling tidak kan kita sudah mengenal banyak nih leptospirosis tadi, gambaran umumnya sampai masuk ke dalamnya semua dokter. Ada closing statement dokter untuk leptospirosis ini dokter? Ya, jadi leptospirosis seperti yang saya katakan tadi, bahwa ini adalah suatu penyakit zoonosis yang disebabkan oleh bakteri patogen Leptospira, yang terutama di Indonesia paling banyak host perantaranya adalah
si tikus, iya, walaupun tidak menutup kemungkinan itu binatang lainnya. ya, seperti anjing, kucing, babi, sapi, ya, seperti itu. Kemudian mengenal tanda-tanda leptospirosis, kemudian menggunakan APD apabila bekerja yang mengandung resiko terkontaminasi leptospirosis, dan segera berobat apabila terdapat tanda-tanda leptospirosis seperti itu. Wow, ini tadi merupakan disimpulkan juga nih sama Dokter Nani sendiri. Terima kasih sekali dokter. Bincang-bincang kali ini masalah leptospirosis sangat bermanfaat tentunya untuk masyarakat Kabupaten Probolinggo. Untuk masyarakat Kabupaten Probolinggo, itu tadi ngobrol asik dan sehat kita bersama dokter spesialis internis Rumah Sakit Waluyo Jati Keraksaan tentang leptospirosis. Harapan kami yaitu kita akhirnya bisa dengan bijak mengerti apa sih tadi leptospirosis dan bisa membedakan. Dan jangan lupa kita harus tetap menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Tetap pakai APD, apa yang tadi sudah disampaikan oleh Dokter Nani mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Baik, terima kasih. Ngobrol kita kali ini kita cukupkan sekian dulu. Terima kasih sekali dokter sudah memberikan ilmu kepada masyarakat Kabupaten Probolinggo. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat, berkah dan barokah di bulan suci Ramadan ini dokter. Semoga sehat selalu. Amin, dan puasanya tetap lancar dokter sampai nanti di akhir. Baik, terima kasih. Saya akhiri demikian. Terima kasih semuanya sobat Mintis. Terima kasih semuanya. Baik, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.